Butuh HP 4 jutaan, nggak peduli rilisannya kapan, yang penting kenceng. Jadi nggak usah kalian bandingin nih, biar kita aja, mumpung ada nih HP-nya. Oke, jadi sekarang ada HP Samsung A53 sama Huawei P30 Pro. Kedua HP ini tuh sama-sama punya harga second di 4,5 juta di teman ponsel ya. Jadinya nih menarik buat pilihan kalian kalau lagi nyari HP 4,5 jutaan. Yang pertama dari HP flagship Huawei duluan nih. Di tahun 2019 yang waktu awal rilisnya di harga 13 juta. Yang menurut gua ini bukan cuma soal kameranya aja ya. Karena keseluruhan spek yang ditawarin Huawei P30 Pro di zamannya itu superior, bagus di segala sisi. Nah, gimana kalau kita adu nih sama HP keluaran tahun lalu 2022, yaitu dari Samsung Galaxy A53 yang juga punya kualitas kamera dan spek yang kalau diadu sekarang sih kayaknya bakalan sengit nih. Pertama kita lihat dari desainnya, yang kalau kita lihat nih sama warnanya ya. Yang gue pegang ini variannya sama-sama warna biru. Kalau Samsung A53 punya desain yang menurut gua tuh masih pakai DNA yang mirip sama desain yang kemarin. Terus punya material plastik di bagian belakang dengan finishing matte yang bikin noda sidik jari nggak terlalu mengganggu. Terus frame sekitar kamera lekukannya ini dibikin lebih seamless. Jadi kesannya tuh unibody. Tapi sekali lagi desainnya ini menurut gua boring sih. Soalnya udah sering gua lihat di seri-seri kemarin. Jadinya nggak ada something spesial lah buat desainnya si A53 ini. Terus gimana nih kalau lihat Huawei P30 Pro? Punya desain yang beda banget sama si Samsung ini. Kalau yang ini punya desain yang namanya Breathing Crystal. Jadi warnanya tuh gradasi antara biru muda dan ungu yang jadinya tuh beda-beda warnanya kalau kita lihat dari sisi-sisi yang berbeda. Materialnya juga terbuat dari kaca, jadinya emang sedikit licin. Tapi ini nunjukin kalau ini HP flagship. Dan yang buat gue suka juga dari modul kameranya tuh yang bagus mirip Samsung Galaxy Note 10 sih sebenarnya. Cuma ini keren karena ada tulisan Leica-nya, jadi nambah prestisnya. Untuk beratnya A53 di 189 gram, kalau Huawei P30 Pro di 192 gram, yang emang sedikit lebih berat P30 Pro ini ya, karena materialnya itu yang lebih solid. Dan untuk IP ratingnya A53 punya IP67, Huawei P30 Pro punya IP68. Jadi sama-sama punya sertifikasi tahan debu dan air ya guys. Lanjut ke layarnya yang punya panel layar yang beda jenisnya. Gue sih dari awal lebih prefer layar AMOLED. Dan Samsung A53 ini punya layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus yang didukung refresh rate 120Hz. Layar dari Samsung sih gue yakin pasti bagus. Dan emang beneran bagus juga di Samsung A53 ini. Brightness max-nya di 800 nits, layarnya tajam, kaya warna dan pakai di bawah sinar matahari juga nggak masalah. Dengan ukuran 6,5 inci, nggak terlalu besar dan kecil lah ukurannya. Masih enak dipegang pakai satu tangan. Dan ini layarnya tuh flat ya. Kalau Huawei P30 Pro punya ukuran 6,47 inci, sedikit lebih kecil dibanding Samsung ini. Untuk layarnya sih masih pakai teknologi layar OLED dengan resolusi FHD Plus dengan layar curve di sampingnya. Kalau nggak suka yang lihat flat bisa pilih P30 biasa aja. Walaupun layarnya masih OLED, gue rasa sih masih bagus-bagus juga kok. Layarnya tuh masih tajam dan warnanya juga masih bagus. Untuk refresh rate-nya ini masih 60Hz sih, nggak secepat A53 ini, jadinya masih kurang smooth. Jadi layar sih gue prefer ke Samsung A53 ini. Sekarang kita ngomongin performa kedua HP ini. Untuk performanya sih, ini gue bisa bilang kemampuannya tuh 11-12. Yang berarti mirip dan yang pasti Huawei P30 Pro dengan chipset Kirin 980-nya 3 tahun lebih tua. Masih bisa nandingin chipset Exynos 1280 yang lebih baru. Cuma gimana nih kemampuannya? Kita lihat aja dulu lewat skor Antutu kedua HP ini. Nah gimana nih? Udah kelihatan kan skor Antutunya? Sekarang kita tes ngegamenya. Baterainya A53 punya kapasitas 5000 mAh, jauh lebih besar daripada Huawei P30 Pro di kapasitas 4200 mAh aja. Cuma untuk urusan ngecasnya tuh lebih cepat di Huawei karena fast chargingnya itu bisa sampai 40 watt dan bisa wireless charging juga di 15 watt dan 2,5 watt untuk reverse fast charging. Jadi lumayan lengkap ya Huawei P30 Pro untuk fast chargingnya dibandingkan Samsung yang punya 25 watt fast charging aja. Jadi butuh waktu 1,5 jam buat keisi penuh. Untuk daya tahan baterainya pasti lebih awet Samsung karena kapasitasnya yang lebih besar sih. Cuma jangan salah, Huawei walaupun kapasitasnya lebih kecil bisa awet sampai 12 jam.
Kalau untuk OS-nya yang pasti Huawei P30 Pro ini jadi seri terakhirnya Huawei yang punya GMS alias Google Mobile Service. Jadinya mau download aplikasi lewat Google Play Store masih bisa banget. Jadinya tuh masih enak banget dipakainya. Huawei P30 Pro ini mentok di EMUI 12.0 dan Android 10. Buat gue ini HP banyak banget bloatware-nya emang. Mesti dihapus. Nggak enak banget dilihatnya. Cuma untuk dioperasiinnya gampang kok. Masih familiar lah. Kalau Samsung A53 ini udah dapat Android 13 dan One UI 5.1 yang berarti udah terupdate ke paling baru nih. Seperti yang kalian tahu, One UI ini adalah OS yang paling enak dan simple sih gue bilang. Gampang banget dan mudah penggunaannya. Dan yang pasti nggak ada bloatware dan iklannya, ya nggak? Terakhir untuk sektor kameranya nih, gue rasa Huawei dengan Leica Quad kameranya ini bakalan superior buat ngelawan kamera dari Samsung A53 ini. Huawei itu punya konfigurasi kamera di 40 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel periskop telefoto, 20 megapiksel ultrawide, dan kamera Huawei TOF time of flight. Untuk foto dengan mode zoom, kamera telefoto di Huawei P30 Pro ini menyediakan 3 level zoom, yaitu zoom optik 5 kali, zoom hybrid 10 kali, dan yang mencengangkan adalah zoom digital 50 kali. Kamera Huawei TOF ini di ponsel ini berfungsi untuk membuat foto bokeh atau potret yang lebih detail. Kamera depannya, Huawei punya kamera 32 megapiksel. Cuma nggak ada yang spesial sih dibandingkan dengan kamera belakangnya. Kalau Samsung A53 ini punya konfigurasi kamera utama 64 megapiksel didukung OIS, kamera ultrawide 12 megapiksel, depth sensor 5 megapiksel, dan micro 5 megapiksel. Menjanjikan tangkapan gambar yang oke di berbagai kondisi. Sementara di depannya ada kamera selfie 32 megapiksel. Untuk yang mau lihat perbandingan fotonya nih gue kasih. Nah, gimana nih hasil foto-fotonya? Lebih bagus mana sih menurut kalian? Menurut gua sih, kadang tuh Samsung bagus dan kadang juga Huawei lebih bagus. Jadi, kayaknya lumayan berimbang ya. Kalau soal videonya gimana nih? Sama-sama bisa merekam sampai 4K 30 fps. Nah, kita langsung tes aja keduanya. Nah, itu tadi hasil videonya. Kelihatan kan kualitas masing-masing HP-nya ini untuk bisa keluarin warna dan stabilitas dalam perekaman videonya. Oke, gimana nih menurut kalian? Huawei P30 Pro tahun 2019 lawan Samsung A53 keluaran tahun 2022 dengan harga second yang sama di 4,5 juta ini. Huawei walaupun ketinggalan 3 tahun bahkan 4 tahun pun sekarang masih bisa nunjukin performa dan kualitasnya ngelawan HP yang masih tergolong fresh lah ini ya. Walaupun emang di beberapa sektor udah ketinggalan, tapi tetaplah kualitas HP flagship dulu masih gini nih, top. Jadi Huawei P30 Pro atau Samsung A53 nih, gua sih milih yang Huawei aja deh. Bagus. Nah, itu tadi review gua tentang kedua HP 4,5 jutaan yang bisa jadi pilihan buat kalian ya. Kalian bisa komen yuk di bawah sini atau bisa like dan subscribe channel Teman Ponsel biar semakin maju. Gua Ian, cabut.